Sore hari ini saya akan berbagi informasi seputar dengan tips dan cara menanam jahe merah biar tidak rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik main di channel Kang Denny Berdikari. Baik, selamat siang, selamat malam, selamat sore buat teman-teman yang sedang nonton channel Kang Denny Berdikari. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sukses terus dalam menggeluti dunia pertanian. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi informasi seputar dengan tips menanam jahe merah biar tidak rugi. Nah, informasi ini sangat penting buat teman-teman yang mau terjun di dunia pertanian di komoditas jahe merah. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Simak terus video Kang Denny Berdikari. Bagi teman-teman yang punya niat atau punya keinginan untuk terjun di dunia pertanian dengan bertani komoditas jahe merah, saya akan memberikan tips seputar dengan bertani jahe biar tidak rugi dan biar tidak menyesal. Nah, tips ini saya bagikan ke teman-teman karena hasil daripada apa yang saya alami, dimana saya kedua kali menanam jahe merah tapi belum mendapat untung yang sesuai dengan keinginan. Baik, langsung saja. Tips yang pertama dari Kang Denny Berdikari. Tips yang pertama, bagi teman-teman pemula yang ingin menanam jahe merah, sebaiknya jangan langsung skala besar. Karena apa? Karena untuk mengurangi dampak kerugian yang memang kita hindari, walaupun semua usaha tentunya ya itu bakal mengalami kerugian. Nah, itu tips yang pertama, jangan memulai bertani jahe merah dengan skala besar. Selain kerugian juga kita harus tahu seberapa besar kapasitas kita, pemahaman kita seputar dengan jahe merah. Tentu tanaman yang kita tanam nanti ada perlakuan secara khusus yang memang untuk menghasilkan kualitas jahe merah yang bagus. Terus kita juga belum tahu pasaran jahe merah. Artinya ketika kita menanam jahe merah dengan skala besar, tentu ketika hasil panen itu melimpah, kita menjadi bingung karena kita belum tahu kemana jahe merah ini akan dilempar. Nah, itu yang akan jadi kendala. Alangkah baiknya dibuat dulu gambaran atau rencana dengan skala kecil terlebih dahulu. Keuntungannya adalah pertama, kita tahu perlakuan terhadap tanaman kita, dan kita juga tahu modal rincian awal dan keuntungan dengan skala kecil. Dan ketika rugi pun kita juga tidak terlalu rugi besar. Nah, terus yang kedua, jangan pernah menanam jahe merah untuk
penghasilan utama. Nah, kenapa? Karena ketika kita menanam jahe merah dan itu dijadikan sebagai penghasilan utama kita, tentu itu akan merugi ya. Merugi di sini artinya kita tidak punya penghasilan bulanan ataupun harian karena kita hanya terfokus di jahe merah. Yang kita ketahui sendiri bahwasanya umur daripada jahe merah ini bisa baru terjual ketika jahe merah di umur 10 bulan. Dan paling lama itu di umur 12 bulan itu baru bisa terjual. Jika teman-teman hanya mengandalkan pemasukan dari jahe merah, saya rasa akan banyak kerugiannya. Yang pertama, kerugian dari waktu, kedua, kerugian daripada penghasilan kita sendiri, tentu sangat berkurang. Dan yang ketiga, sebaiknya ketika teman-teman ingin menanam jahe merah, alangkah baiknya dengan menggunakan sistem tumpang sari. Nah, ini saya karena masih tahap belajar, tahap yang kedua, saya belum menggunakan sistem tumpang sari. Setelah saya evaluasi ternyata memang sangat penting. Kenapa? Karena dengan kita menggunakan sistem tumpang sari, dimana kita nanti akan mendapatkan hasil tambahan dari apa yang kita tanam di samping daripada jahe merah, di cabai ataupun yang lainnya. Nah, terus yang keempat, pintar-pintarlah untuk mencari bibit ya. Bagi teman-teman yang pemula, sebaiknya banyak mencari informasi seputar dengan bibit tanaman jahe merah, dimana bibit tanaman jahe merah ini sangat mempengaruhi keberlangsungan daripada jahe merah yang kita tanam. Jika kualitas bibit jahe merah itu baik, tentu hasil jahe merah yang kita dapatkan juga baik. Jika bibit jahe merah yang kita tanam dari bibit yang memang tidak baik, tentu hasilnya akan menyesuaikan. Nah, terus yang kelima, pahami dulu terkait dengan kondisi wilayah teman-teman, apakah cocok ketika ditanamin jahe merah atau tidak. Karena apa? Karena ketika kita terlalu memaksakan, tentu hasil jahe merah sendiri itu sangat buruk ya. Buruk artinya kita akan lebih banyak menguras tenaga, waktu, dan juga tentu pikiran untuk mengurus jahe merah. Nah, jangan pernah berpikir ketika kita menonton sesuatu tayangan dari YouTube tentang kesuksesan jahe merah, kita jangan sampai tergiur langsung dan langsung menyamaratakan bahwa kesuksesan itu bisa terjadi juga di wilayah kita. Karena jahe merah sendiri bagusnya itu di suhu 19 sampai 30 derajat di daerah pegunungan. Itu lebih bagus untuk tanaman jahe merah. Nah, ini di wilayah saya juga karena memang curah hujan dan matahari yang memang terlalu tinggi, saya juga menggunakan sistem paranet untuk mengurangi resiko-resiko yang memang tidak diinginkan. Tapi tetap saja ketika saya menggunakan paranet juga hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir, ketika teman-teman ingin mencoba menanam jahe merah, jangan terfokus dengan hasil atau keuntungan yang nanti didapatkan,
teman-teman hanya perlu fokus saja bagaimana cara merawat, bagaimana cara merawat jahe merah dari masa semai sampai pertumbuhan dan sampai dengan panen. Nah, untuk hasilnya nanti menyesuaikan dengan apa yang sudah kita usahakan. Jadi jangan pernah sekali-kali ketika kita ingin melakukan sesuatu langsung terfokus dengan hasil yang memang tinggi, karena itu akan menjadi bentuk kekecewaan di akhir. Baik, mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman seputar dengan tips menanam jahe merah biar tidak rugi. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman mempertimbangkan apakah akan terjun di pertanian untuk menanam jahe merah atau tidak. Karena memang ketika kita hanya punya perspektif tentang keuntungan saja, tentu kita akan lupa dengan kegagalan yang memang itu lebih dekat dengan kita. Jangan lupa support terus channel Kang Denny Pertikari.